Fact is, Don't try. oh, this is awesome. You've got to be kidding me. Hold on, okay? I'm just gonna. Are you sick? Money, now. I'm gonna set this down. I'll count to 3, then I'm gonna shoot you. Hai semuanya, kembali lagi di channel Nonton Film. Tidak terasa sudah 6 episode saya bahas, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada subscriber-subscriber yang tetap setia menunggu di channel ini. Yang walaupun cara penyampaian saya masih banyak kekurangan, tapi saya berusaha memberikan yang terbaik untuk para subscriber-subscriber. Dan terima kasih tetap menonton video-video di channel ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Awal film diperlihatkan 10 bulan yang lalu sebelum meledaknya partikel akselerator, seorang anak muda yang bernama Farouk sedang melakukan aksi berbahaya yang memanjat sebuah tower PLN. Namun, ketika partikel akselerator meledak, dia berusaha untuk segera turun, namun itu sudah terlambat. Oh, yeah, baby! It's already on. Get in the car! Get in the car! Di waktu sekarang, terlihat Dr. Wells sedang memasuki ruangan rahasianya dan mencatat segala aktivitas serta perkembangan kemampuan yang dimiliki oleh Barry. One can always hope, Gideon. Bring up my log, would you? 311 days since lightning struck, subject to solve ordinary problems. Unfortunately, his penchant from realizing the full scope of his ability as the future remains intact. Singkat cerita, Barry pun terlihat sedang menangani kasus pembunuhan yang korbannya tampak tersengat listrik dengan tegangan tinggi. Barry pun mengambil sampelnya dan membawanya ke Star Labs untuk mengidentifikasi identitas korban tersebut. Selalu saja belibet. Dan diketahui bahwa nama korban tersebut adalah Casey, yang merupakan seorang petugas PLN. Beberapa saat kemudian, terlihat pengurasan daya listrik yang terjadi di tempat kerja dari korban tersebut, yang tentu saja membuat Barry bergegas menuju ke sana. Setibanya di tempat tersebut, terlihat seorang pria dengan kekuatan listrik menyerap sumber daya yang ada, dan pria tersebut adalah Farouk, pria yang kita lihat di awal film tadi. Pretty sure this is a restricted area. Barry pun berusaha menghentikan pria tersebut, namun alih-alih menghentikannya, justru pria tersebut mampu menyerap kekuatan Barry, dan hasilnya Barry kehilangan kekuatannya. I have to feed. Barry, what's happening? Get out of there. My speed is gone. Sesampainya di Star Labs, Barry terlihat berusaha berlari secepat mungkin, namun tanpa kekuatannya, Barry hanyalah mas-mas bule biasa. Dr. Wells mengatakan bahwa pria yang Barry hadapi semalam rupanya mampu menyerap dan menghilangkan kekuatan Barry. Sementara itu, Dr. Wells terlihat kembali masuk ke ruangan rahasianya dan melihat artikel masa depan yang telah berubah, yang sontak saja membuatnya panik. Beberapa saat kemudian, terlihat Farouk mendatangi Star Labs untuk menemui Dr. Wells yang tujuannya meminta pertanggungjawaban atas apa yang telah ia lakukan pada dirinya. Di saat yang bersamaan, terjadi kekacauan di kantor kepolisian, yang mana seorang tahanan berusaha meloloskan diri dari tempat tersebut,
dan menyandra semua orang yang ada di tempat itu. Kembali ke Star Labs, Dr. Wells mengatakan bahwa ada cara untuk mengembalikan kekuatan Barry, yaitu dengan cara menyetrumnya dengan listrik bertegangan tinggi. Namun itu sangatlah beresiko. And roll the dice. Okay. You've lost your speed. Still primed. They just need a jump start. It's offline. If we reboot it, we could get a charge that big. The treadmill. My baby could take the charge. That's more electricity than they give to people in the electric chair. What if Barry can't? Well, that's up to Mr. Allen. Barry yang terlihat frustasi terhadap situasi tersebut berusaha mengajak Farouk untuk berbicara. Namun itu tetap sia-sia karena yang diinginkan Farouk adalah membunuh Dr. Wells. Hey, whoa! Whoa, easy. Night of the accelerator explosion, it changed you. But I'm not gonna hurt you. You were the one in the red suit. That's why I want to help you. Okay. This is not your fault. Wells did this to me. Sementara itu, di kantor kepolisian, terlihat Eddie sedang menyelinap untuk menembak tahanan tersebut. Namun karena kedatangannya telah diketahui, Eddie pun tertembak. I promise not 1 second more. Got him. An officer was just shot 9.2 seconds ago. Di waktu yang sama, Dr. Wells ke tempat tahanan para metahuman dan membebaskan Tony si manusia baja. Tapi dengan syarat dia harus membantunya mengalahkan metahuman dengan kekuatan listrik. Dan jika itu berhasil, maka dia akan membebaskannya untuk selama-lamanya. Sementara itu, Barry yang dibantu oleh Kathleen akhirnya mencoba mengaliri tubuhnya dengan listrik bertegangan tinggi. Namun usaha yang mereka lakukan tetaplah gagal. I cared about in this building. I can't do it again. I turn this on, it could kill you. I'm not sure I believe it. What do you believe? Feel anything? It didn't work. Mereka pun bertemu dengan Tony yang tampaknya telah dikalahkan oleh Farouk dan menyarankan Barry untuk segera lari. Mereka yang bertemu dengan Cisco menceritakan kejadian yang mereka alami dan Cisco penasaran siapa yang telah membebaskan Tony. Tiba-tiba Dr. Wells pun datang dan mengatakan bahwa dialah orang yang telah membebaskan Tony dan itu merupakan rencananya untuk menjadikan Tony sebagai umpan. But he didn't deserve to die. This Caitlin? I had a choice to make. Him or us. I chose us without it. You don't care about people at all. Forgot. Your game's chess. So what's your move, Doctor? Sementara itu di kantor kepolisian, penjahat tersebut menyandra Iris sebagai jaminan agar dia dapat keluar dari tempat tersebut dengan aman. Namun tiba-tiba, pada scene yang lain, terlihat Barry dan yang lainnya berusaha kabur dengan mengendarai sebuah mobil. Namun sebelum mereka pergi, Farouk pun berhasil menghentikan mereka. Dr. Wells pun akhirnya berhadapan langsung dengan Farouk dan mengatakan untuk membiarkan Barry dan yang lainnya untuk pergi. Dan sebagai gantinya, dia rela dibunuh oleh Farouk. You're here for me. I wasn't exactly eager to be killed. I hurt a lot of people that night. People? Al Rothstein, Grant Emerson, Will. I know the names of every person who died that night. I know they all want to punish me. Fine. Let's do that. Namun, tiba-tiba, Barry akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya dan berhasil menyelamatkan Dr. Wells, serta di saat itu juga berhasil mengalahkan Farouk dengan cara mengaliri tubuhnya dengan kekuatan Barry secara berlebihan. Sementara itu di kantor kepolisian, terlihat Iris trauma atas kejadian tersebut dan berhasil selamat. Di akhir film, lagi dan lagi, terlihat Dr. Wells kembali mencatat segala aktivitas yang dilakukan oleh Barry
dan kembali memeriksa artikel masa depan. Dan akhirnya masa depan kembali seperti semula. Tidak hanya sampai di situ, Dr. Wells terlihat datang ke sel tahanan Farouk dan mengambil sampel darah darinya. Apa yang direncanakan oleh Dr. Wells? Entahlah, hanya sutradara yang tahu. Dan film pun bersambung.